Bab 53. Hasil investigasi keluarga Laksono. Keluarga Laksono di Jakarta jelas merupakan salah satu keluarga paling kuat di Indonesia. Sebenarnya, mereka juga merupakan anggota dari 5 keluarga terbesar Indonesia. Namun, saat ini suasana di dalam kompleks keluarga Laksono tidak nyaman tanpa alasan lain selain bahwa satu-satunya putra pemimpin keluarga telah meninggal karena kecelakaan mobil yang diduga melaju kencang sepanjang malam. Namun demikian, semua orang di keluarga Laksono tahu bahwa kematian Heri Laksono tidak ada hubungannya dengan ngebut, bahkan jika dia terburu-buru dan terpaksa melaju kencang di sepanjang jalan. Dia tidak akan mengemudi ke Jember, sebab tidak ada sanak keluarga maupun teman di sana. Lebih jauh lagi, apa yang membuatnya mengemudikan mobilnya di Jalan Jember Banyuwangi pada tengah malam? Bagaimana hasil investigasinya? Seorang pria parubaya berdiri dan berkata, "Pemimpin, kami memiliki hasilnya. Tuan Muda Heri pergi ke Bandung seminggu yang lalu tetapi hanya tinggal di sana selama 1 hari. Setelah itu, dia meninggalkan Bandung dan mungkin menuju ke Surabaya bersama kedua anak buahnya. Namun, tidak ada rekaman video mobil Tuan Muda di jalan raya arah Jember, atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa semua kamera lalu lintas dimatikan selama Tuan Muda meninggalkan Surabaya. Saya mengirim orang untuk menyelidiki di Surabaya, dan Tuan Muda memang meminta orang untuk mematikan kamera di sana. Satu-satunya alasan Tuan Muda pergi ke Surabaya adalah karena Maya. Namun, Maya tidak meninggalkan Surabaya dan pergi ke Gresik 2 hari kemudian. Namun pada saat yang sama, Danu, orang yang menikahi Maya, menghilang pada malam yang sama tanpa jejak. Setelah itu, saya benar-benar memeriksa sisa-sisa mobil. Tetapi tubuh Danu tidak ada di sana. Jadi dia meninggalkan mobil di tengah jalan. Atau dia tidak pernah berada di dalam. Menurut kamera di jalan raya, BMW Tuan Muda mengemudi dengan benar tetapi tiba-tiba keluar dari jalan dan jatuh ke tebing. Apakah kamu tahu di mana Danu sekarang? Saat ini, kami tidak tahu keberadaannya, tetapi kami menemukan sistem pengawasan di rumah Danu dan Maya. Namun, kontennya telah dihapus, dan kami sedang dalam proses memulihkannya. Pada saat ini, seorang pria berusia 20 tahun atau lebih bergegas masuk sambil memegang USB di tangannya, yang dia berikan kepada pria parubaya itu dan berkata, "Paman, kontennya telah dipulihkan." Periksa segera USB dimasukkan ke komputer, dan layar besar menunjukkan Danu, serta adegan di mana Heri dan anak buahnya pergi bersama Danu. Sepertinya wanita jalang dari keluarga Atmaja tidak tahu pada saat itu. Jadi dia mungkin menghapus ini setelahnya, kata seorang pria kurus yang duduk di bawah tetua. Bahkan jika dia tidak tahu ini terkait dengannya, tidak mungkin keluarga Laksono kami akan membiarkannya pergi dengan mudah. Wajah tetua sangat suram. Tapi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan keluarga Atmaja pergi seperti itu. Tapi ini bukan hanya tentang Maya. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga Atmaja selamanya. Jangan sentuh keluarga Atmaja untuk saat ini. Tangkap pria tak berguna dari keluarga Arya itu dulu, Akanle. Lebih baik untuk membawanya kembali ke Jakarta secara diam-diam. Saya akan memberitahu dia bahwa tidak mudah membunuh anggota keluarga Laksono." "Iya, pemimpin," pria itu menjawab dengan lugas. Pria berusia 50 atau lebih itu mengerutkan kening dan berkata, "Danu ini agak aneh. Dia menikahi gadis dari keluarga Atmaja. Tapi kenapa dia selalu duduk di bawah pohon? Apakah dia mampu mengolah tenaga dalam? Saya mendengar banyak keluarga seni bela diri kuno suka duduk dan mengolah tenaga dalam. Jika itu benar, maka ini mungkin akan merepotkan." "Paman, kurasa ini tidak mungkin. Danu adalah seorang pria cacat, bahkan keluarga Arya tidak menginginkannya. Akankah praktisi tenaga dalam yang legendaris dibuang dari keluarga?" Paman itu mengangguk dan berkata, "Akan lebih baik jika ini masalahnya, jika dia benar-benar praktisi tenaga dalam. Maka bahkan jika kita adalah salah satu dari 5 keluarga terbesar, mungkin sangat tidak mungkin bagi kita untuk membalas dendam."
Pada hari keluarga Laksono mengambil rekaman dari Surabaya. Maya mengetahuinya dan segera merasakan sensasi terbakar di hatinya saat dia menyesal tidak menghancurkan dis itu. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Laksono benar-benar akan datang ke sini untuk Manny. Elidiki. Dan tidak masuk akal untuk percaya bahwa keluarga Laksono tidak akan dapat memulihkan detailnya. Satu-satunya cara adalah menghubungi Danu segera dan memberitahu dia bahwa keluarga Laksono tahu tenta kebenaran. Namun, dia tidak memiliki atau tahu cara untuk menghubungi Danu. Setelah memikirkannya dengan matang, Maya memutuskan untuk memberitahu ibunya dan berkata bahwa dia ingin menemukan Danu yang sangat mengejutkan ibunya. Dia tidak berpikir bahwa begitu banyak yang sebenarnya terjadi selama perjalanan angkatnya dan bahkan kematian Harry terkait dengan keluarga Atmaja. Maya, sekarang ini bukan tentang menemukan Danu, tapi tentang bagaimana kita akan menghadapi balas dendam keluarga Laksono, jelas. Dengan karakter Surya Laksono, tidak mungkin dia membiarkan ini berlalu, terutama kamu, Ibu Maya sangat memahami hal ini. Maya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku berhutang pada Danu untuk ini, dan sekarang aku juga menyeretmu ke bawah. Saya benar-benar tidak berguna, dan terkadang saya terlalu naif, maafkan aku Ibu." Ibunya menghela nafas dan berkata, "Meskipun keluarga kami telah berpisah dari keluarga Atmaja, keluarga Laksono tidak dapat menangani kami dengan mudah. Maya, jangan khawatir, pertama-tama katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Danu."